Selamat pagi, saudara-saudara. Kalau batu hidup, berarti ada batu yang mati ya. Ya. Kalau yang namanya hidup, kalau kelihatan nggak ada yang batunya hidup kan? Benar ya, ilustrasi aja. Ya, ilustrasi saja bahwa yang hidup itu, batu itu pertama gambaran tentang Tuhan Yesus. Batu hidup juga gambaran umat Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan itu namanya batu itu akan ditata ya, ditata sehingga menjadi satu bangunan, dan bangunan itu akan bertumbuh, itu yang namanya hidup ya, bangunannya bertumbuh, itu yang hidup. Jadi kalau gereja terdiri dari anggota yang batunya mati, coba batunya mati artinya gerejanya nggak bertumbuh ya. Kelihatan kok gereja nggak bertumbuh itu ya, nanti kelihatan semangat melayani itu pasti kalau 0 sampai 10, nah semangat melayani di bawah rata-rata di bawah 5 tuh. Itu batu-batu yang mati tuh, gitu ya. Tapi kalau di atas 5 itu naik terus itu namanya bertumbuh, ya. Batu yang hidup. Kalau misalnya jemaatnya ada 100, kemarin yang melayani yang mau bersemangat cuma 10. Kalau makin hidup tuh 100-100-nya mau melayani. Itu ya, itu yang namanya hidup ya. Jadi kalau yang mati 10, tahun ini 10, 20 tahun lagi 10 orang aja terus yang mau melayani. Itu namanya batu yang mati. Gitu ya. Nah, siapa yang batu yang mati di sini? Periksa aja dirinya sendiri. Gitu. Periksa dirinya. Kenapa saya ini jadi batu yang mati? Gitu kan? Batu yang hidup itu bangunannya lama-lama besar gitu ya. Itu yang disebut dengan batu yang hidup. Nah, kalau batu yang hidup tentang Yesus itu adalah contoh bahwa batu itu dibuang. Batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan itu ya orang yang berpikir mau membangun sesuatu, persekutuan atau umat ya. Nah, pemimpin-pemimpin ini yang disebut tukang. Ya. Nah, tukang ini membuang Tuhan Yesus. Pemimpin Yahudi ini adalah tukangnya. Tapi yang batu yang hidup itu dibuang. Malah yang dipelihara batu yang mati sama pemimpin Yahudi. Ya makanya Yahudi kan cuma segitu-segitu aja. Ya nggak tambah-tambah. Dan Tuhan Yesus yang membangun umat Kristen itu makin tersebar di seluruh dunia. Itu yang namanya batu yang hidup. Tersebar dia. Itu batu hidup. Ya kalau cuma di Israel aja nggak berkembang. Nah itu yang tanda kutip batu yang mati. Ya, karena pemimpinnya berpikir hanya untuk dirinya sendiri, nggak mau sampai ke seluruh dunia. Ya, nah itulah batu yang mati. Nah saudara, batu yang hidup itu dibuang oleh pemimpin Yahudi. Zaman Mazmur juga dikatakan orang Israel dibuang. Ya, orang Israel dibuang. Tapi yang dibuang oleh manusia, dibuang oleh orang-orang masyarakat di sekitar, itu diambil Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dihargai oleh Tuhan, dihormati oleh Tuhan. Nah jadilah batu yang hidup, berguna, bermakna, berarti. Nah itu yang dikatakan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Dari yang dibuang, yang tidak dihargai, menjadi orang yang dihargai oleh Tuhan, dihormati. Nah, mengapa orang Kristen dibuang? Mengapa Tuhan Yesus dibuang? Karena orang benci sama Tuhan Yesus, benci sama orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dibuang karena orang itu benci sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita dibuang, dibenci oleh orang-orang di sekitar kita karena Tuhan Yesus, jangan malu, jangan rendah hati. Ya, kita dihargai oleh Allah, kita dihormati oleh Allah. Makanya kalau ada seorang pemuda ya tinggal di lingkungan yang umum, kemudian teman-teman bergaulnya itu selalu mengatakan menjelek-jelekan Tuhan Yesus, menjelek-jelekan Kristen, terus akhirnya dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau kelihatan Kristen, dia karena lingkungannya tuh cuma dia sendiri Kristen di situ, jadi malu dia jadi orang Kristen.
ya, malu. Nah, orang yang seperti ini lama-lama jadi batu yang mati. Karena dibenci oleh orang-orang di sekitar. Dibenci itu artinya dibuang, ya, dibuang batu-batu itu dibuang oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, demi mengikuti teman-temannya maka tadi tidak mau ke gereja lagi ya. Dia takut dibenci sama teman-temannya karena selalu dihina imannya. Nah, ini akhirnya apa? Dia ikut-ikutan teman lingkungannya, dia ikut narkoba, ikut kebebasan macam-macam. Hidupnya jadi tukang parkir, tukang ngamen, gitu aja kerjanya. Nggak bertumbuh hidupnya. Ya ngikutin lingkungan kumuh tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus ajarkan pada anak-anak, walaupun dibenci oleh orang-orang di sekitar kita karena Tuhan Yesus, jangan rendah diri. Kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita ini dihargai oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Nah, percaya diri itulah yang membuat walaupun dia di lingkungan yang seperti itu, dia masa bodoh mau dihina orang, mau dihina Tuhan Yesus, dia jalan terus. Dia lakukan yang baik, dia lakukan yang benar, dia tidak menipu, dia tidak melakukan kedengkian, dia tidak melakukan kejahatan. Yang baik aja kerjaannya terus. Nah, itu yang bagus. Itu yang jadi batu hidup, ya. Nah, Stefanus yang di Kisah Para Rasul kan, itu juga dibuang kan. Padahal orang baik, orang benar, tapi dianiaya dengan batu sampai mati. Kenapa? Ya orang di sekitarnya benci sama Tuhan Yesus. Benci dengan orang Kristen, benci dengan orang yang mau melayani. Ya. Nah, orang-orang yang benci ini sangat tidak menghargai orang Kristen, sangat menghina, menyingkirkan, diskriminatif, intoleran. Itulah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Ya, makanya syukur kita di Indonesia ada Pancasila ya, orang mau menghargai ya, itu karena ide-ide ya, ada peranan orang Kristen juga ketika membuat undang-undang itu kan. Dan ada pemikir-pemikir nasional. Nah, pemikir-pemikir nasional yang baik itu tidak mengajarkan orang membenci agama lain. Tapi kelompok-kelompok yang selalu membenci Kristus itu masih sampai akhir zaman akan ada terus. Makin bertambah banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Salah satunya adalah ateis ya. Ateis itu membenci Tuhan Yesus enggak? Ya, itu makin, walaupun di Eropa dulu banyak Kristen, sekarang berbalik benci Tuhan Yesus tuh. Ya, yang ateis itu. Benci banget sama Tuhan Yesus. Benci sama gereja, makanya kosong gerejanya. Ya. Nah, karena apa? Mungkin perilaku orang gerejanya tidak jadi batu yang hidup. Batu yang mati. Gitu. Jadi kalau batu mati, ya siapa lagi menghargai? Tuhan aja gak menghargai. Ya. Batu yang mati mana dihargai Tuhan? Dibuang-buang aja lah. Orang Kristen yang batu mati buang aja. Biar tuh hancur tuh. Jadi kita jadi orang Kristen harus jadi batu yang hidup. Nah, supaya Tuhan yang menghargai, Tuhan yang melindungi kita. Nah, Tuhan Yesus ketika Stefanus dianiaya, ada nggak Tuhan Yesus menolong? Jangan dipukul Stefanus, ada nggak kira-kira? Enggak. Apa Tuhan Yesus nggak kasihan sama Stefanus? Nah, saudara ingat, kebencian orang pada Tuhan Yesus membuat orang menderita. Tapi menderita itu bukan berarti Tuhan Yesus langsung menyelamatkan, langsung bawa Stefanus kabur kemana gitu supaya aman. Enggak. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih Tuhan Yesus kok nggak nolong gitu ya Stefanus ya? Kenapa nggak dikasih benteng pakai tameng gitu supaya nggak pecah kepalanya, nggak mati gitu. Nah, ini mau mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini itu harus kita hadapi, harus kita lewati, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan berarti penderitaan itu diangkat atau dihilangkan. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Termasuk kalau kita lagi sakit kanker, sakit apa. Tidak tiba-tiba Tuhan Yesus langsung angkat sakit jantung, angkat stroke, angkat kanker, tidak. Tapi ketika kita menderita, Tuhan memberikan kekuatan.
Kepada Stefanus Tuhan kasih kekuatan. Kekuatannya apa? Dia melihat Yesus berada di surga. Jadi melihat Yesus di surga itu kekuatan. Kenapa? Dia pasti dapat janji hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Kalau dia batu yang mati, nggak bakalan lihat Yesus di surga. Biasanya kalau orang mati, orang yang mau meninggal, tapi dia batu yang mati, dia nggak melihat Tuhan Yesus. Mungkin dia lihat bayang-bayang gelap aja yang menakutkan. Tapi kalau orang itu batu yang hidup, menjelang dia meninggal, dia lihat cahaya putih, malaikat, sesuatu yang indah. Seperti Stefanus ya, melihat Yesus di surga. Jadi itulah orang yang batu yang hidup itu, walaupun dia meninggal karena penderita dianiaya, hatinya penuh kedamaian. Benar nggak dikatakan dalam Kisah Rasul? Stefanus merasakan damai ketika dia mati. Kalau orang yang batu yang mati, kan meninggal dia apa? Marah-marah dulu. Ini Tuhan nggak ada. Ini apa? Punya. Nggak ada damai di hati. Ya, nangkap nih penderitaan Stefanus, nangkap ya. Jadi jangan kita menjadi batu yang mati. Batu yang mati cuma menggerutu aja, marah aja, kerja mau, menjelang kematian aja udah marah-marah sama Tuhan Yesus. Marahin Tuhan Yesus lagi, marahin Allah lagi, marahin anaknya, marahin semuanya. Nah itu ya, hati-hati. Kadang-kadang dalam penderitaan kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Stefanus sudah kasih contoh ya, walaupun saya nggak salah, saya udah jaga kesehatan, saya udah jaga ini semuanya, tapi karena orang membenci Yesus, saya menderita. Biarin, saya harus lewati penderitaan itu. Nah hatinya damai, apa yang terjadi? Apa yang diucapkannya? Walaupun dia membunuh saya, ampuni mereka. Wah itu luar biasa kan? Hati yang damai gak tuh? Kalau hati yang membenci ya, apa ngomongannya? Terkutuk kamu biar mati, kamu dibakar anakmu keturunanmu. Kira-kira gitu kan kalau Stefanus ngomongnya enggak? Nah itu nggak damai kan? Tapi kalau dia yang punya hati yang damai, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah kekuatan dari Tuhan. Itulah orang yang batu yang hidup. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan dari mulutnya, ya, tidak ada tipu muslihat dari mulutnya, tidak ada pokoknya yang dosa-dosanya semua diampuni, disesali, ya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan begini, kalau jadi Kristen itu pasti nggak miskin, pasti nggak sakit, pasti nggak menderita, pasti nggak ini. Nah, kalau menurut Kisah Para Rasul pasal 7, kayaknya enggak ya. Orang Kristen ada saatnya dia menderita, tapi Tuhan menguatkan menghadapi penderitaan. Ya, jadi jangan kita ditipu-tipu nanti, wah gimana ini? Kalau ketipu-tipu nanti kita, kok saya menderita ya? Kok saya sakit ya? Wah Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, kok janjinya nggak benar nih. Nah kalau udah kecewa sama Tuhan itu nggak damai namanya kan? Ya, jadi jangan sampai kita kecewa sama Tuhan karena cara berpikir kita. Nah kemudian apalagi dalam Mazmur 31 dikatakan, Mazmur 31 ini mau mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang melindungi kita. Nggak ada teman juga nggak bisa, apa nggak bisa. Hanya Tuhanlah yang melindungi kita, sehingga kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berserah dalam arti penderitaan yang kita hadapi itu hanya bisa kita hadapi kalau aku menyerahkan nyawaku kepada Tuhan. Aku serahkan nyawaku kepada Tuhan. Tuhanlah yang menghargai, Tuhan yang menghormati aku, walaupun orang di sekitarku membenci aku dan terus mempermalukan aku. Ya, kalau orang di sekitar kita itu yang benci sama Tuhan Yesus, tiap hari mempermalukan kita. Kamu orang kafir, nggak ada gunanya. Kamu ini, pokoknya dipermalukan terus. Tapi Tuhan
yang pelindung kita. Dia akan membuat kita tidak merasa rendah diri, tidak merasa dipermalukan. Percaya diri aja di lingkungan yang manapun, mau pegawainya semuanya non-Kristen, percaya diri aja. Ya, di lingkungan RT yang kebanyakan non-Kristen, percaya diri saja. Tapi percaya diri bukan karena kekuatan diri, tapi karena perlindungan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan. Itulah yang kita harapkan melalui Mazmur 31 ini, sehingga kita benar-benar melihat bahwa Tuhan yang kita serahkan hidup kita akan memelihara dan melindungi kita. Nah, orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan batu yang hidup, berkembang terus hidupnya. Dan orang-orang yang seperti ini hidupnya adalah untuk melayani Tuhan, ya. Hidupnya adalah untuk menghormati Tuhan. Karena itulah dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan mengasihi dia. Nah, di dalam Yohanes 14 yang ditekankan di sini adalah kalau orang yang batu yang hidup itu, kalau dia mendapatkan penderitaan, mendapatkan hambatan, mendapatkan banyak masalah, jangan gelisah, ya kan? Jangan takut. Menurut Yohanes pasal 14 ini. Sebab ketakutan kita, kegelisahan kita nggak bisa nolong kita sendiri kan? Makin takut kita bisa nggak kita lewati penderitaan? Enggak. Ya? Maka kenapa jangan gelisah? Yohanes mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Nah, ini yang dikatakan orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mau dituntun oleh rencana Tuhan, orang yang mau dituntun oleh kehendak Tuhan, itu namanya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, tapi orang yang menyerahkan kepada Tuhan, itu ikuti keinginannya sendiri. Doanya adalah sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhan, tolong belikan mobil, Tuhan belikan rumah, Tuhan belikan ini, Tuhan belikan ini, Tuhan belikan ini. Itu adalah doa memenuhi kehendak sendiri. Itu namanya nggak menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyerahkan diri ke kita. Tuhan, tolong siapkan belajar saya supaya nilainya dapat 9 semuanya. Nggak usah pakai belajar juga, tolong ya Tuhan. Ada nggak yang begitu doanya? Ada nggak? Saya masuk dapat jabatan yang tinggi ya Tuhan, nggak usah pakai latihan, nggak usah pakai apa, doa aja pokok dapat jabatan tinggi. Itu namanya Tuhan yang harus menyerahkan dirinya kepada kita. Benar ya? Tapi kalau kita yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan apa sih? Kalau saya sekolah, Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan mau saya berkeluarga, Tuhan maunya apa? Kalau saya di gereja, Tuhan maunya apa? Itu yang kita doakan. Tuhan maunya apa? Nih saya punya suami, Tuhan maunya apa? Saya punya anak, maunya apa? Anak saya ini apa? Mau diapain Tuhan? Tolong kasih tahu ke saya. Oh, mau jadi pelayan di gereja? Oke, saya mau. Saya mau dorong anak saya melayani di gereja. Nggak mungkin lah Tuhan katakan anakmu jadi pencuri. Nggak mungkin kan? Pasti anakmu harus jadi pelayan-pelayan kan? Harus menjadi batu yang hidup kan? Bukan jadi batu yang mati kan? Nah, doalah Tuhan anakku agar menjadi batu yang hidup. Suamiku jadi batu yang hidup. Doa, ada nggak yang doa seperti itu? Atau hanya doanya Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan uang, Tuhan berikan. Itu namanya Tuhanlah yang menyerahkan kehendaknya kepada kita. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita untuk kehendak Tuhan, tanya kehendak Tuhan itu apa? Hari ini kehendak Tuhan apa? Jadikan istri saya batu yang hidup, jadikan suami saya batu yang hidup, jadikan anak saya batu yang hidup. Doa pagi, siang, dan malam. Ya, apalagi dalam 1 Petrus dikatakan apa? Buang yang jahat, buang tipu muslihat, buang semua dengki, buang semuanya kesalahan-kesalahan. Ganti kekhawatiran, kegelisahan dengan percaya diri.
tidak merasa dipermalukan, tapi merasa dihormati oleh Tuhan. Itu kehendak kita atau kehendak Tuhan itu? Dihormati oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak kita apa? Maunya dihormatin teman-teman. Benar nggak? Kalau saya melayani, semua memuji saya. Keren banget ya kamu ya. Tidak. Jangan minta dihormati oleh manusia. Tapi kita minta dihormati oleh Tuhan. Nah, batu-batu yang hidup ini menjadi satu komunitas, menjadi satu persekutuan. Semuanya bergerak, semuanya melayani. Ya. Itu yang disebut dengan persekutuan batu yang hidup. Bagi pembangunan rumah rohani. Rumah rohani itu nggak sendirian, nggak boleh individualis, harus bersama-sama. Semuanya harus jadi batu yang hidup. Jangan ada yang batu yang mati. Ya, batu yang mati tahu kan bentuknya siapa? Nah, cek aja. Nggak mau melayani, nggak mau berdoa, malas bersekutu, malas ini, maunya tidur, santai. Nah, itu udah tanda-tanda batu yang mati. Bertumbuh nggak gerejanya? Bisa jadi baju nggak jemaatnya? Nggak bakalan, itu mah batu mati. Ya, jadi semakin banyak jemaatnya jadi batu yang hidup. Mudah-mudahan 4 tahun lagi udah bajem tuh ya. Amin ya. Tapi juga dilibatkan. Yang namanya batu itu bukan orang dewasa. Batu itu juga dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Makanya dalam kebaktian namanya kebaktian umum itu harusnya ada anak, ada remaja ganti-gantian. Namanya ibadat intergenerasi. Hadirlah anak-anak membaca di sini, anak sekolah minggu kelas 6, minggu depannya anak remaja ganti-gantian. Itu namanya kebaktian umum. Kalau kebaktian dewasa semuanya orang dewasa, anak-anak nggak boleh. Ya. Nah, tapi kategori kebaktian kategorial ini pisah-pisah lah, ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga membiasakan batu-batu yang hidup mulai dari anak-anak juga ya, bersama-sama bersekutu di sini komunitas supaya nanti dia terbiasa mengalami ibadah yang umum, ya, jangan diasingkan hanya ibadah anak-anak saja. Kiranya Tuhan membuat kita menjadi batu-batu yang hidup. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini sejenak.